Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 kita hari ini akan belajar kembali matematika sesuai dengan janji yang saya sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan mengulang tentang pengurangan bilangan bulat, karena kemarin saya penyampaiannya belum maksimal ya untuk pengurangan. Baik, kita review dulu penjumlahan. Kemarin ada 4 jenis penjumlahan, yaitu penjumlahan positif dengan positif, positif dengan negatif, negatif dengan positif, dan negatif dengan negatif. Dengan contoh yang ini misalnya positif dengan positif 1 tambah 4. Nah, kita buat garis bilangannya dulu untuk mempermudah, karena ini masih angka-angka kecil. Satunya ada di sini, ditambah 4nya positif berarti ke kanan ya, 1, 2, 3, 4. Maka berada di sini, sehingga hasilnya adalah 5. Kemudian yang kedua, positif dengan negatif, 2 tambah negatif 5. Kita siapkan garis bilangan, 2 di sebelah sini ditambah negatif 5. Negatif berarti ke arah kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Berakhir di angka negatif 3, maka jawabannya adalah negatif 3. Kemudian negatif dengan positif, contohnya ini, kita siapkan garis bilangannya. Negatif 2 letaknya di mana? Negatif 2 letaknya di sini, ditambah 4. 4-nya positif berarti ke kanan, 1, 2, 3, 4. Maka berakhir di angka 2, sehingga jawabannya adalah 2. Terakhir, negatif dengan negatif dijumlahkan. Baik, kita siapkan garis bilangannya. Negatif 3 ada di sebelah sini, kemudian ditambah negatif 1 berarti ke kiri 1, berakhir di angka negatif 4. Maka jawabannya adalah negatif 4. Baik, itu untuk penjumlahan review saja. Hari ini kita akan menambah materi, yaitu pengurangan. Sama dengan penjumlahan, ada beberapa jenis pengurangan, yaitu positif dikurangi positif, positif dikurangi negatif, negatif dikurangi positif, negatif dikurangi negatif. Ini contohnya. Baik, saya ganti slide aja. Kalau positif dikurangi positif, 6 dikurangi 9. Contohnya itu ya. Kemudian positif dengan negatif. Nah, ini contohnya, 1 dikurangi negatif 4. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa pengurangan itu bisa diubah menjadi penjumlahan. Maka untuk mempercepat pemahaman materinya, apabila nanti ditemui pengurangan di mana pengurangannya itu bertemu dengan negatif seperti ini dikurangi berapa? Negatif 4. Ini dikurangi berapa? Negatif 1. Kalau pengurangannya ketemu negatif, berkurang berapa? Berkurang negatif, maka itu kita ubah menjadi penjumlahan. Kalau yang lain-lain biarkan saja, dikurangi 9, ya nanti kita gunakan cara biasa dengan garis bilangan lebih mudah. Ini juga dikurangi 4, maka itu lebih mudah untuk digunakan garis bilangan. Nah, ini untuk mempermudah, meskipun nanti juga pakai garis bilangan atau tidak, yang ketemu negatif kita ubah menjadi positif. Untuk memudahkan mengingat ya, kemarin saya sampaikan, kalau negatif ketemu negatif maka dia menjadi positif. Artinya apa? Tandanya ini, 2 negatif ini dirubah menjadi jumlah. Jadi 1 ditambah 4, bukan 1 ditambah negatif 4, bukan gitu ya. Jadi tandanya ini yang begini dengan begini itu digabungkan menjadi begini. Jadi 1 ditambah 4. Kemudian yang ini negatif 3 tetap, cuman yang ini 2 tanda ini negatif dengan negatif kita ubah menjadi positif, jadi begini. Nah, itu untuk mengingat ya, untuk mengingat, sekali lagi untuk mengingat, mempermudah mengingat. Mari kita tambahkan pemahaman itu dalam bentuk soal. Misalnya nomor 1, 6 dikurangi 9. Ini kita kerjakan dengan cara biasa saja. Dikurangi 9 karena tidak ketemu negatif. 6-nya di sini ketemu 9.
Dikurangi berarti ke arah kiri ya. Dikurangi berarti ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka berakhir di angka negatif 3. Sehingga 6 dikurangi 9 itu adalah negatif 3. Contoh kedua. 1 dikurangi negatif 4. Sebagaimana sudah saya sampaikan, berubah tandanya akan menjadi penjumlahan dan itu lebih mudah untuk mengerjakan. Berarti saat ini berubah menjadi 1 tambah 4. Hasilnya sama. Satunya di sini tambah 4. 1, 2, 3, 4. Baik. Bisa dipahami ya? Kemudian contoh hasilnya 5 berarti kan? Kemudian contoh selanjutnya. Negatif 2 dikurangi 4. Nah, negatif 2 dikurangi 4. Kita kerjakan seperti biasa. Karena ini negatif, tidak ketemu negatif. Negatif 2-nya di sini. Kemudian dikurangi 4, dikurangi ke kiri. Ya, dikurangi ke kiri. 1, 2, 3, 4. Maka ketemu di negatif 6. Sehingga jawabannya negatif 2 dikurangi 4. Itu jawabannya negatif 6. Kemudian contoh yang terakhir, negatif dengan negatif. Negatif 3 dikurangi negatif 1. Itu dirubah menjadi negatif 3 ditambah 1. Nah, negatif 3 ditambah 1. Negatif 3 ada di sini, ditambah 1. Berarti ke kanan 1. Ke kanan 1 langkah. Karena tambah 1. Berhenti di negatif 2. Nah, berhenti di negatif 2. Sehingga itu jawabannya adalah negatif 2. Ini kolom inilah yang harus diingat-ingat oleh kalian. Oh, kalau dikurangin begini. Kalau dikurangi diubah apa tidak untuk memudahkan. Oh, kalau ini mendingan dirubah saja menjadi penjumlahan gitu. Itu yang harus kalian ingat. Mengerjakan dengan garis bilangan itu akan mempermudah. Mumpung ini angka-angkanya masih awal. Kalau ketemu angka yang kecil-kecil di awal seperti ini itu lebih mudah untuk membayangkan, sehingga nanti semakin lama ketika materinya sudah semakin mendalam dengan angka-angka yang lebih besar, itu tanpa menggunakan garis bilangan kalian sudah bisa. Jadi kalau sekarang, kalau kalian sudah bisa menggunakan garis bilangan, sudah bisa membayangkan, itu sudah bagus. Belum bisa membayangkan, diorek-orek saja dulu. Itu memudahkan. Jadi memang pelan-pelan gunakan orek-orekan dulu. Aku sudah bisa, misalnya. Ya sudah, berarti pakai bayangan saja. Berarti nanti kalau angka-angkanya lebih besar, itu insya Allah bisa mengerjakan. Baik, untuk pertemuan ini memang sedikit saja. Kalau nanti kalian itu belum paham, bisa diulang-ulang videonya. Kalau yang kemarin tentang penjumlahan juga masih perlu mendalami lagi, mengulang lagi agar lebih paham, bisa diulang lagi videonya, ada di channelnya Pak Fajar di YouTube ya. Kalau tidak, di scroll yang di grup WA, itu nanti ada materi ya, materi PDF yang kemarin saya sampaikan, bisa di print dan bisa dibaca lagi. Setelah ini mungkin saya akan memberikan latihan-latihan soal, sepertinya di Google Form, silahkan dikerjakan. Boleh dikerjakan lebih dari sekali, boleh dikerjakan 2 kali apabila mendapat nilai masih di bawah 70. Jadi kalau nilainya 70, 80, 90, 100 cukup, tidak perlu mengulang. Tapi kalau nilainya masih 60, 50 atau masih 0, silahkan mengulang ya. Baik, terima kasih atas perhatian kelas 6 semuanya. Semangat terus belajarnya, semangat ngaji dan sholatnya, semangat berdoanya agar hari-hari kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.